Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Masih lemah sekali suaranya. Kakak ulang ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar hari ini? Fantastik. Yes. Aduh, kakak coba tanya sama orang tua dulu deh. Kayaknya suaranya masih kecil. Selamat hari Minggu, Bapak, Inang, dan Aposo. Apa kabar hari ini? Yes, yes, yes. Berarti Kak Kiki ngulang lagi nih sama adik-adik sekolah Minggu. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastik. Yes, yes, Yes. yes. Apakah anak-anak belum pada makan ya ibu-ibu? Suaranya kolom sekali ya. Tapi harus semangat ya. Oke. Hari ini kita akan memasuki ibadah Minggu atau pesta hari ulang tahun seksi sekolah Minggu yang ke-56. Dan hari ini kita akan menggalang ke depan seperti yang diberikan tadi di depan, ada amplop yang kita akan masukkan di kolekte. Untuk minggu ini juga kita merayakan Minggu Pentakosta pertama. Tema untuk minggu ini persekutuan dan pelayanan yang berdampak dari Kolose 1 ayat 10. Dengan subtema nyatakanlah peran serta gereja dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat dan negara berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebelum kita memasukin ibadah, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Amin. Horas, selamat datang pada kebaktian Minggu Pentakosta pertama. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para murid-murid dalam bentuk lidah-lidah api. Sehingga para murid mendapat kekuatan dan keberanian dalam memberitakan Injil kepada segala bangsa hingga ke ujung dunia. Di GKPS, hari Pentakosta juga dirayakan bersamaan dengan hari ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS. Anak-anak sekolah minggu juga mendapat karunia dari Tuhan melalui Roh Kudus. Maka bersama anak-anak sekolah minggu, guru, dan pengurus sekolah minggu, hari ini kita bersekutu di dalam kebaktian Pentakosta. Marilah kita berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan diri, hati, dan pikiran kita. Marilah kita memuji Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita angkat pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Kita ulang sebanyak 2 kali.
Kau hidupku, Yesus Bapakku. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu. Dan tetap dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi yang hadir di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah dan karunia-Mu yang mencurahkan Roh Kudus bagi gereja-Mu. Bukalah hati kami agar Roh-Mu memperbaharuinya, supaya kami dapat menyatakan buah Roh dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini juga merayakan pesta dan hari ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS, agar kami semua hidup dalam kesatuan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk, kita bernyanyi. Kita angkat pujian dengan judul Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kakak Kiki minta tolong buat adik-adik berdiri ya. Kita pakai gerak dan tari, oke? Ayo. Ayo. Boleh pegang sama tangan-tangannya ya. Baik, terima kasih. Adik-adik boleh duduk kembali.
kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah turun atas para murid-Mu juga tinggal dan berdiam di dalam kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk, kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua, anak sekolah minggu yang membaca firman maju ke depan.
firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 42. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada pemerintahanmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tatah inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dengan judul Pekerja Kristus. Kami harapkan buat orang tua dan adik-adik sambil bertepuk tangan ya bernyanyinya. Carilah hidup yang lebih pasti, hidup baru setia. Yesus itu menjadi berkat. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Sekarang kita memasuki acara khusus. Kita akan memasuki acara khusus. Yang pertama, membaca atau menyaksikan video pesan pastoral pimpinan Sinode GKPS. Yang kedua, drama sekolah minggu dengan judul
Roh Kudus menuntun kita melakukan hal baik. Yang ketiga, Kor Sekolah Minggu GKPS tahun 2024 dengan judul Saima Horjado. Yang keempat, pembacaan puisi oleh anak sekolah minggu Gracia Manurung. Yang kelima, persembahan pujian dari anak Marguru Manaksihon. Yang keenam, warta jemaat. Yang ketujuh, doa syafaat. Shalom. Selamat marmalas nyuhur mahubata haganupan bani minggu pardingatan parohni tondui napasing pakon pesta sekolah minggu GKPS tahun 2024. Ipadas hanami matonah on ibagas semangat pakon gogoh nahumbani tondui napasing. Minggu Pentakosta patukah kon bani hagadup alat napor saya ase manis tahun parleganon atau perbedaan nagabi pasu-pasu pakon hidup nyuhurni naibata songon sanggah bani panorang Pentakosta boido iarusi hagadup halat sahab na ipadas Apostol Petrus bagi bahasa niwe namambahin si dia hagadup boy marsi harganan. Hasipe adong sora nalang suman marhite nama katahon maabuk dusi dia marhite anggur tapi sora nalang suman ay lang persedahon hasadaon magodo sora na sumbang narohun dunia ay tapi sora na humbani tondo na pasing totapdo martahan hasipe buey sora naligan humbani dunia na kahoon marhite sora na humbani tondo na pasing ay dohoma na pasirsirhon hita asya tetap marsaksi bani ruang publik das hubani soari. Malas nyuhur namar datot-datot kita hita bani minggu Pentakosta marhite pesta seksi sekolah minggu GKPS halanyai jujur hita do asyik terus mengajarkan hubani dak-danak sekolah minggu pabua tondo napasing manguruti akon membubai sedia asyik mangguluh ibagas hasil tongan apa memberitahuan pembahanan nama diar na humbani nebata marhite Tuhan Yesus Kristus. Hubani hagadup dak-danak sekolah minggu bahen nasyam tekad bersama marhite pesta seksi sekolah mingguon aima sirsir duau ibobai tondui napasing laho patugahkon Tuhan Yesus nabujur anja sirsir duau makatahon pakon makorjahon hasitongan. Marhite minggu Pentakosta pakon pesta seksi sekolah minggu GKPS on ipago paduhita asyik terus membahen pelayanan na terbaik hubani seksi sekolah minggu GKPS. Bahkan kita mah metode pelayanan na terbaik hubani sekolah minggu marhite na memakai haganup perkembangan teknologi pakon hamajuan ni zaman on. Sirsir makuriain memfasilitasi haganup guru-guru sekolah minggu ase pangajarion na ipada sidia aima pangajaran na terbaik na harusukon Tuhan apa gada harosu hubani dak-danak sekolah minggu. Saya ibu bayi pakon iruti temu na paseng imah kita ase hasadaon pakon pangidan minta lambing marbuah atau marguna hubani halat naligan.
Bo, kamu udah belajar belum buat ujian MTK besok? Belajar bareng yuk. Sebenarnya belajar matematika kan susah. Memangnya kamu lagi ngapain, Bo? Ini aku lagi belajar. Oke, Bu, aku lanjut. Dadah. Bu, kamu besok ada ulangan nggak? Susah kan bukan berarti kamu nggak bisa. Sudah, taruh handphonenya, sini ayah ajarin. Jadi, mana yang susah? Oh, ini tuh tambah dulu, dikurang, lalu dibagi, Bu. Gitu, Bu. Wah, ternyata kalau belajar lebih mudah ya. Terima kasih ya telah membantu aku. Oke, Bu. Sudah, kamu tidur, Ki, supaya besok gak kesiangan. Oke ya. Saya tinggal ya. Iya. Guys, lihat tuh si Culun lagi duduk sendirian. Ya, aneh banget. Siapa sih yang mau temenan sama dia? Culun. Buku lagi. Iya, aku sih nggak mau ya temenan sama si Culun. Bisikin tuh. Wah, boleh dong duduk. Wih, apa kabar, Bro? Boleh duduk sini nggak? Boleh, Bu. Emang kamu nggak mau bareng aku? Bo, kok mau sih duduk sama si Culun? Kasihan lah, kan dia sendiri. Jadi aku temenin aja dia. Udah lah, kita pergi aja yuk. Yuk. Iya juga ya. Aku bisa kasihan sama kamu ya, Ken. Dan mau duduk makan bareng. Tapi hati aku damai dan seneng sih. Iya, Bu. Kenapa ya setiap kali aku mau berbuat pasti nggak jadi. Terus kalau aku mau ngambil keputusan yang salah, aku nggak tenang. Wah, pas banget ada Kak Nanda. Sana. Hai Kak Nanda. Hai Bobo, Aku mau nanya deh Kak. tanya apa Bo? Aku merasa sesuatu yang berbeda. Kemarin aku ada berencana buat menyetek, tapi akhirnya nggak jadi karena ayahku mau ngajarin aku dan terus tadi aku juga hampir mau jauh-jauhin Ken. Tiba-tiba aku merasa kasihan. Jadinya aku makan bareng sama Ken. Kenapa ya Kak? Bagus dong, coba Ananda mau tanya, kamu anak Tuhan bukan? Iya dong Kak. Aku udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Betul itu, kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus kita, itu menerima satu pribadi yang akan menuntun kita, supaya kita terus melakukan hal yang baik, yang akan menjaga kita, supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa. Kamu tahu siapa dia? Tahu dong Kak. Dia adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Dan setiap yang kamu alami tadi itu adalah pekerjaannya Roh Kudus. Dan kamu kan tadi sudah melakukan apa yang Roh Kudus arahkan, itu adalah yang bagus. Bobot seterusnya kamu harus yakin supaya kita bisa terus hidup melakukan hal yang baik dan bisa seperti yang Tuhan sukai. Wah, kalau gitu aku bersyukur banget dong Kak. Ya udah kalau gitu aku mau ajak Suti sama Lati supaya kerja
kita Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan suka supaya kita semua bisa berteman. Nah, betul seperti itu. Ajak teman-teman kamu supaya lebih baik lagi dan hidup di dalam Roh Kudus, terus melakukan yang baik ya, Adik ya. Semangat. Ya Kak, terima kasih. Kor sekolah minggu, adik-adik kami undang untuk berdiri.
Selanjutnya persembahan dari anak Marguru Manaksihon. Kita maha punas nama cinta atau
Shalom. Horasma hubata haganupan. Tadarion selamat marpesta sekolah minggu dohita haganupan sege KPS. Malas uhur tene. Sonai dohoma ya tahun hanami hubani inang bipo. Selamat melayani ma bani panorang on di pesta sekolah minggu GKPS Harapan Indah. Jana selamat
datang kami ucapkan kepada yang baru pertama kali ibadah di GKPS Harapan Indah ini. Selamat bergabung untuk GKPS Harapan Indah. Sonari ibacahon hanamima kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Nah, perlobe sehubungan hari ini Minggu 19 Mei adalah pesta sekolah minggu, maka untuk kelas CD pemberian materi off dulu dan fokus ikut pesta sekolah minggu. Yang kedua, jemaat yang tambah telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Charles Sinaga, Inang Boru Girsang pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Puji Tuhan, Bayi dan Inang dalam keadaan sehat-sehat. Yang ketiga, PA Seksi Inang akan dilaksanakan hari Rabu 22 Mei pukul 18 WIB di GKPS Harapan Indah. Yang keempat, sermon majelis dan calon majelis GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 19 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Richard, Tuan Rumah Samas Hamser Munte. Yang kelima, pertonggoan seksi Bapak GKPS Harapan Indah dilaksanakan Kamis 23 Mei 2024 di rumah ni Bapak Porhangerta mulai acara jam 11.30 WIB sampai selesai. Pembawa ibadah Bapak Pendeta Raja Sinaga. Yang keenam, pertonggoan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 jam 19.30. Nama rambilan Bapak Sintua Jaris Dendamanik, agenda Bapak CST Ramanson Purba, doding Bapak CSY Erikson Manurung. Model ibadah model A, tuan rumah Bapak keluarga CSY Maruli Haloho Boru Simarmata. Yang ketujuh, ibadah doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 5 WIB Pialingjum. Petugas renungan Inang Samas Juliani Saragi, MC Bapak Rudi Watsumbayak, doa sapaat Inang Situa Nurlela Sinaga dan Bapak CSY Erikson Manurung. Yang kedelapan, bagi keluarga jemaat GKPS Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan persembahan bulanan untuk Sinode Pusat 60%, untuk resort 15%, untuk jemaat 25%. Yang kesembilan, untuk jemaat yang ingin mencicil janji iman dapat melihat daftar yang tertera pada WA Group GKPS Harapan Indah, dan bagi jemaat yang belum mendaftar dan ingin mendaftarkan janji iman dapat menghubungi PMJ atau Panitia Pembangunan. Yang ke-10, retreat camping atau kemah anak sekolah minggu remaja GKPS sedistrik 7 dan ibadah raya sekolah minggu GKPS distrik 7, pengurus sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 28 sampai 30 Juni 2024, Rikam Remaja Minggu 30 Juni 2024, ibadah raya seluruh anak sekolah minggu, tempat area Gunung Pancar Sentul. Biaya pendaftaran
300.000 per anak. Pendaftaran ke pengurus sekolah minggu jemaat masing-masing. Usia peserta minimal 12 tahun dan belum angkat CD. Nomor rekening panitia Bank Mandiri KCP DPR RI 10.200.9851.9306 atas nama Helen. 11. Ibadah raya anak sekolah minggu difabel GKPS Distrik 7 akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 di Ragunan, Jakarta. Nomor 12, selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun seminggu ini. Yang pertama Inang Alen Saida Saragi 17 Mei. Yang kedua anak Luki Alfiansa Sinaga 18 Mei. Yang ketiga pemuda Alfredo Dearlinson Saragi 18 Mei. Yang ke-13 kehadiran Partonggoan Boydo Idah Kita Beni Ting Ting Tene. Yang ke-14 kehadiran sermon majelis dan calon majelis GSM GKPS Harapan Indah 15 Mei 2024 Dongdohomani Iting Ting. Yang ke-15 rapat panitia ulang tahun Yadahondo Sadarion Siluk keluar minggu. Jadi Kubani panitia ulang tahun GKPS Harapan Indah nanti yang ke-11 Siluk keluar minggu Holi Marapat Manasiam. Nomor 16 yang hadir mengikuti ibadah hari ini pemuda, sekolah minggu dan orang tua 113 orang. Naima ting-ting kegiatan na saminggon sonari tanggal hitama ting-ting keuangan, laporan keuangan Kuria GKPS Harapan Indah 19 Mei 2024. Subtotal pemasukan 13.921.000. Subtotal pengeluaran seminggu ini 11.445.500. Total pemasukan minggu ini 2.475.500. Saldo awal minggu sebelumnya 4.965.165 rupiah. Saldo akhir minggu ini 7.440.665 rupiah. Pengeluaran untuk sinode dan resort akhir bulan 6.480.000 rupiah. Saldo akhir bulan net 960.665 rupiah. Keuangan panitia pembangunan 19 Mei 2024. Pemasukan 12 Mei 2024. Galangan kotak minggu tanggal 12 Mei Bahatni 522.000. BNU Alen Saida Saragi 200.000. Tanggal 17 Mei BNU keluarga John Saragi dan Situa Manogi Silalahi Bahatni 5 juta rupiah. Janji iman ni jemaat Aima Humbani Situa Peri Nelson Sinaga, Situa Hamonangan Purba, Raja Leo Girsang Bahatni 3.450.000 rupiah. Total pemasukan 9.172.000 rupiah. Total pengeluaran minggu ini 300.000 rupiah. Saldo minggu sebelumnya 22.071.326 rupiah. Saldo akhir 30.943.326 rupiah. Sisa pinjaman jemaat 680 juta rupiah. Ting-ting duit na masuk Bani Sadarion. Najalod na parlobe maay. Najalodo
Galangan pertanggungan sektor tanggal 17 Mei 2024. Galangan pertama ke pusat 100.000, galangan kedua ke Kuria 155.000 rupiah, galangan ketiga ke sektor 220.000 rupiah, total haganupan 475.000 rupiah. Na paduahon na jalodo cicilan janji iman humbani pemuda Luki Alfiansa Sinaga Bahatni 200.000 rupiah. Tonaima ting-ting perduiton dasmahita ubani namar tugas bani tanggal 26 Mei 2024. Ambilan Aima Bapak Situa Sonli Saragi, Doding Situa Robert Sipayung, Ting Situa Inang Situa Pridona Purba, Panggalang 1 Bapak Situa Hamonangan Purba, Panggalang 2 Bapak CSY Erikson Manurung, pemerhati Bapak CST Detin Simaringga, pemusik Alfredo Sumbayak, singer pertama Herni Pasaribu, kedua Dela, yang ketiga Robert. Jadi tanggal 26 Mei 2024 untuk sekolah minggu yang bertugas, yang pertama Kak Riris, Kak Aldo, Kak Rohma, dan Kak Mareni. Naima Ting Kuria Bata Bani Sadarion, terima kasih Ma, Tuhan Yesus memberkati. Martonggo Maita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan karena Engkau baik dan memberkati kami semua anak sekolah minggu Harapan Indah. Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu, hari ini juga kami dapat merayakan pesta sekolah minggu. Berikan ketenangan pada kami semua dalam mengikuti kebaktian ini. Bapa, Mama, Abang, dan Kakak Ganupan Huria Ramoti Jana Pargogo Hiham. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang bertugas hari ini, Sunai Homa Inang Bipo kami yang akan membawakan firman Tuhan juga Engkau berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kami yang bersekolah diberikan kepintaran dan mendapat nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, berkati juga teman dan juga saudara kami yang sakit agar Engkau sembuhkan. Berkati gereja kami, GKPS Harapan Indah, begitu juga Bapak, Inang, Abang, Kakak, dan kami anak sekolah minggu, Sonai Homa, pendeta full timer, majelis, Situa, Syamas, calon Situa, calon Samas, Porhangir, dan Haganu Puria. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir beribadah hari ini, agar tetap bersukacita dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga kekas sekolah minggu supaya sehat-sehat dan bersukacita selalu dalam mengajari kami anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati semua warta jemaat dan kegiatan kami agar semua berjalan lancar dengan baik. Tuhan Yesus, inilah dosa dan permohonan kami pada hari ini. Saya hama pasautkon. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bivo Lesnaria Damanik, kita bernyanyi dengan lagu Aku Anak Terang. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali untuk Inang, Bapak, dan Naposo, adik-adik sekolah minggu. Boleh bertepuk tangan ya.
Kudus, aku mau membawa damai itu yang Tuhan minta. Doa. Benar ya Tuhan, Engkau merindukan kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini Bapa, Engkau nyatakan kasih-Mu dengan turunnya Roh Kudus atas kehidupan kami sehingga kami melihat terang cahaya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, terangilah hati kami dalam menerima firman-Mu, supaya kami dalam sukacita menerima kebenaran firman-Mu. Hadir Engkau Bapa di tengah-tengah kami, khususnya buat anak-anak sekolah minggu yang memiliki semangat sukacita hari ini, karena Engkau ada, Engkau selalu menyertai mereka. Terpuji magoran-Mu Tuhan, on matonggo sombah nami hubamu, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Baiklah Bapak Inang, khususnya buat anak-anak sekolah minggu, mari kita simak firman Tuhan hari ini ya, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Jelas adik-adik? Jelas ya? Kelihatan tulisannya? Iya. Bapak Inang taridah do? De artene. Boleh diperbesar dikit Bang? Olaknya itene. Ya baiklah. Bapak Inang mari kita membaca secara responsoria. Saya membacakan ayat 1. Anak-anak sekolah minggu dan Bapak Inang yang ada di sebelah kanan kami, ayat 2, Bapak Inang haganu panama poso sebelah kiri nami, ayat 3. Demikian sampai dengan ayat yang ke-13. Dimengerti ya adik-adik ya? Baiklah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari Bapak Inang berikan senyum terbaik buat saudara kita yang di sebelah kiri kanan dengan mengucapkan selamat Pentakosta. Iya. Terima kasih, Shalom. Selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah kepada jemaat yang mungkin baru ini kita bisa bergabung di gereja kita. Doa jemaat ini semoga di hari-hari yang akan datang juga semakin lebih banyak. Nah, sampai tetap pemari apa kon hanami ijon. Amin. Ya, baiklah Bapak Inang Haganupan, adik-adik sekolah minggu, mari perhatikan. Kenapa hari ini adik-adik semua bersama-sama dengan orang tua beribadah ya? Ada yang bisa menjawab, kenapa? Ayo. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan lebih Bapak Inang. Iya, karena hari ini kita merayakan Minggu Pentakosta dan sekaligus Hari Pesta Sekolah Minggu GKPS. Adik-adik sekali lagi saya tanya, Inang mau tanya ini. Ulang tahun keberapa sekolah minggu hari ini? Berapa? Tahun berapa lahir sekolah minggu? Iya, 1968. Itu artinya hari ini sekolah minggu berumur 56 tahun. Tanya dulu gurunya, tahu nggak itu? Iya. Mana tahu guru sekolah minggunya nggak tahu, anak sekolah minggunya tahu. Nah, ya kan? Nah, jadi hari ini ulang tahun sekolah minggu ke 56 tahun. Amin. Iya. Adik-adik, mari kita lihat dulu ya. Kenapa Pentakosta itu selalu disatukan dengan pesta sekolah minggu? Adik-adik tahu nggak? Kenapa? Kenapa enggak minggu besok ya? Kenapa enggak hari Natal nanti? Kenapa harus hari ini? Sekolah minggu digabung dengan hari Pentakosta. Berbeda dulu Bapak Inang pakon Pantekosta dah. Pentakosta berbeda dengan Pantekosta. Kalau Pantekosta itu organisasi, nama organisasi gereja ya. Kalau Pentakosta inilah hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Itu arti ini tene. Nah, kenapa adik-adik kita bersama-sama beribadah dan disatukan dengan hari Pentakosta? Bapak Inang, karena kita bisa melihat, memahami bahwa sekolah minggu inilah yang menjadi cikal bakal gereja masa depan. Dan kita kaitkan dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, di sanalah perdana jemaat mula-mula bertumbuh dan berdiri. Maka sekolah minggu ini disamakan cikal bakal gereja yang pada waktu itu memang tepat di Pentakosta. Dan pada tahun 1968, 5 tahun setelah HKBPS berubah menjadi GKPS, di sanalah ditetapkan oleh GKPS Pesta Minggu Sekolah Minggu. Jadilah nggak salah-salah dong sekolah mingguan. Memang tepat, ya, dibentuk oleh pimpinan sinode kita dengan
tepatnya hari turunnya Roh Kudus pada tahun 1968. Asia boto kita otika itene. Nah, mari kita saksikan Bapak Inang di slide ini. Tadi Pentakosta itu artinya apa adik-adik? Turunnya Roh Kudus. 50 hari. Ya, pintar sekali. Setelah Yesus bangkit. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Nah, arti Pentakosta ini ada 2 hal. Yang pertama, di perjanjian lama kita lihat ini. Ternyata di perjanjian lama ada makna atau arti Pentakosta. Di mana di perjanjian lama bagi orang Yahudi, adik-adik, Pentakosta itu pertama adalah hari pemberian 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Oleh siapa? Oleh Musa. Jadi melalui Musa Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada umat Israel. Dan yang kedua, pada hari raya panen gandum. Dan inilah sebagai wujud rasa syukur umat Israel karena dengan mengelola sawah dan ladang mereka dan segala yang mereka miliki membawa hasil yang baik, membawa panen yang baik, maka mereka dengan sukacita membawa dan mempersembahkan itu ke bait Allah. Jadi ini di perjanjian lama. Lalu kita lihat Pentakosta di perjanjian baru. Next, di slide berikutnya. Ini yang kita rayakan hari ini adik-adik. Yaitu turunnya Roh Kudus hari ke-50 setelah Yesus bangkit atau 10 hari setelah Yesus naik. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Pada waktu itu ada para murid dan 12 suku atau orang lain, bangsa lain yang ada pada saat itu. Mereka juga dicurahkan Roh Kudus. Dan turunnya Roh Kudus ini pertanda bahwa Allah tetap hadir menyertai umat yang Dia kasihi. Jadi ini kita bersukacita hari ini adik-adik ya. Karena Pentakosta itu Allah menurunkan roh penghibur. Tadi sangat-sangat menarik mulai dari dalam drama dan juga puisi teman kita. Sudah mengkaitkan tentang Roh Kudus ini. Bagaimana kedatangannya, siapa dia, dan apa dampak daripada Roh Kudus itu diturunkan atas mereka. Jadi adik-adik, Bapak Inang semuanya, Pentakosta ialah hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu adik-adik? Siapa? Siapa yang tahu siapa itu Roh Kudus? Ayo bisa dikasih kisi-kisinya oleh guru sekolah minggu. Siapa itu Roh Kudus? Roh penolong. Roh penyelamat. Iya luar biasa ini si Rian ini. Bapak Inang, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Yang dalam 3 pribadi disebutkan Rian tadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Yang kita sering sebut itu dengan Trinitas. Hatolu Sadaun. Allah yang Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu juga adalah Allah sendiri. Allah yang berbicara, Allah yang menghibur, Allah yang menyelamatkan tadi, Allah yang menyertai, Allah yang menguatkan melalui Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus ini merupakan satu kesatuan yang kita sebut Allah Tritunggal. Karena tindakan itu, tindakan Allah itu dinyatakan melalui Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau kamu melawan, kalau kamu misalnya menghujat Roh Kudus, kalau kamu membuat Roh Kudus itu sedih, itu sama dengan kamu melukai hati Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu malas-malasan, kalau kamu bandel, kamu itu tidak hanya mendukakan Roh Kudus, tapi juga mendukakan hati Allah, hati Tuhan Yesus.
Itu yang mau dikatakan di sini. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya. Setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari sebelum dia naik itu, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dengan mengatakan, murid-muridku, kamu jangan dulu pergi dari Yerusalem. Kamu diam dulu di sini. Sebelum nanti aku mengirimkan roh penghibur tadi, roh kudus tadi, roh penyelamat tadi. Nah, jadi mereka itu, murid-murid itu berkumpul dalam satu tempat di ruang atas atau di lantai 2 yang ada di Yerusalem. Itu sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ada 10 hari. Adik-adik ngapain itu 10 hari mereka, 10 malam di sana? Ngapain mereka itu? Berdoa. Memuji Tuhan. Mereka baca firman. Mereka mempercakapkan hal-hal yang baik. Nah, kita lihat ini. Ketika mereka berdoa, bernyanyi, mempercakapkan tentang Injil Kristus. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Turun apa? Roh Kudus. Nah, yang terjadi ada hal yang luar biasa. Yang terjadi hal yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Ya, ini dia. Kalau yang sebelah kanan itu mereka ketika berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, membicarakan Injil. Lalu, ya tanpa mereka duga, Roh Kudus turun atas mereka. Ya. Roh Kudus itu katanya di sini diperlihatkan seperti apa tadi? Yang pertama, ciri-cirinya seperti langsung api ya. Yang pertama ciri-cirinya itu terdengar seperti suara angin kencang. Kan itu. Seperti angin yang kencang sekali. Itu tanda-tanda alam. Kalaupun itu tanda-tanda alam adik-adik, itu mengatakan bahwa Yesus hadir, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Angin yang dikatakan di sini tidak kelihatan. Siapa yang pernah melihat angin? Siapa sekolah minggu pernah melihat angin? Enggak ada kan? Angin itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Tetapi dirasakan. Luar biasa. Nah, ketika mereka berdoa, tiba-tiba ada tiupan seperti suara angin kencang yang mereka rasakan. Nah, bayangkan nasiam Bapak Inang, angin itu ketika mereka merasakan, mereka sangat-sangat ya terkejut sekali. Mereka tercengang-cengang katanya di sini. Lalu yang kedua, ciri-ciri Pentakosta itu seperti lidah api yang menyala. Jadi adik-adik, lidah api yang menyala seperti warna pakaian kalian ini, baju kalian ini, warna merah. Ya kan? Merah tandanya berani, menyala, semangat. Jadi lidah api itu juga kelihatan di atas mereka, itu seperti ya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa juga turun ke atas mereka. Ini artinya Allah hadir memberikan kesanggupan, memberikan kemampuan kepada para murid untuk berkata-kata dan bersaksi tentang Yesus. Itu tadi, siapa tadi mendengar pesan daripada Bapak pimpinan sinode? Kepada sekolah minggu katanya kan, apa yang harus kalian kerjakan di minggu pesta kedatangan Roh Kudus ini? Apa katanya tadi? Nggak ada yang nyimak kan? Pesan pimpinan sinode untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Harapan Indah. Dikatakan yang pertama tadi, kamu harus mau bersedia memberitakan Injil atau Yesus Kristus. Lalu kedua, kamu harus bersedia melakukan yang baik dan yang benar. Itu
pesan daripada pimpinan sinode kita kepada kalian anak-anak sekolah minggu. Jadi kalian bersaksi harus dengan sukacita penuh. Ya, dengan sukacita penuh. Lalu kita lihat lagi ciri-ciri Roh Kudus itu turun atas para rasul dan murid-murid itu, mereka dipenuhi dengan sukacita. Lihatlah gambar ini. Ketika mereka tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, mereka dengan sukacita. Mereka bersyukur sekali. Aduh, terima kasih, terima kasih. Yang lebih herannya lagi adik-adik, orang lain yang ada di sana mendengar mereka dengan bahasa yang lain. Bahasa roh. Siapa tahu itu apa bahasa roh? Bahasa yang lain. Iya, memang benar itu. Bapak ini benar itu. Bahasa yang lain. Iya. Bahasa roh itu bahasa yang lain. Artinya bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain walaupun tidak dalam bahasanya, kan begitu. Tadi dikatakan ada 12 suku di sana. Dikatakan tadi dalam teks kita ada orang Partia, orang Media, Elam, Mesopotamia, orang Roma, Asia, ada 12 suku itu. Nah adik-adik, luar biasanya Roh Kudus itu turun atas mereka. Yang 12 suku ini mendengar murid-murid itu berbahasa roh. Jadi kalau bahasa roh itu adik-adik, tidak bahasa roh yang kita pelajari di sekarang ini ya. Bahasa roh tidak dapat dipelajari Bapak Inang. Bahasa roh tidak dapat dilatih-latih. Jadi bahasa roh yang benar itu adalah bahasa yang dapat dimengerti dan yang datang dari Roh Kudus sendiri. Jadi ulang pamalo-malo kita. Ada ngejai bahasa roh nih. Tamar bahasa roh nih. Bla 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 bla. Anggolang ya Rusi. Lang bahasa roh hai Bapak Inang. Tapi bahasa roh adalah yang sumbernya dari Roh Kudus yang dapat dimengerti, dan ini terbukti ketika murid-murid itu dalam bahasa roh, bahasa lain, orang-orang yang ada di sana dalam bangsa yang lain mengerti apa yang mereka ucapkan. Orang Simalungun dengan bahasa Simalungun yang mendengar orang bahasa Batak Toba tahu mengerti apa yang dikatakan orang Simalungun. Bapak siapa Bapak yang membawa Injil ke Simalungun? Bapak pendeta apa? Adik sekolah minggu pendeta apa? Agustus. Orang apa ini? Pendeta Agustus ini. Iya, dia berbahasa Jerman, dia juga menyampaikan Injil, tapi orang Simalungun mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus memberi kemampuan. Roh Kudus memberi hikmat. Nah, kalau Roh Kudus itu hadir adik-adik, maka kita bisa mengerti apa yang kita kerjakan. Nah, itu tadi drama kalian. Siapa mengingat apa intinya? Roh Kudus menuntut orang melakukan yang baik. Ada tadi si Bobo ya. Dia itu kan awalnya sudah punya niat jahat dalam pikirannya. Enggak mau berteman lah. Enggak mau mengerjakan PR lah. Melawan orang tua. Suka-sukanya main HP saja. Tetapi karena Roh Kudus itu ada, aduh, itu tidak jadi. Luar biasa adik-adik. Kalau kamu punya pikiran jahat misalnya, aku nanti kubohongin papa mama. Aku nanti curi uang mama. Nah, sebelum itu, mari panggil Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, tuntun aku supaya aku tidak melakukan yang jahat ini. Nah, adik-adik siapa yang pernah membohongi mama papa? Siapa yang pernah membohongi papa mama? Sarah. Oh, Kevin. Ya jujur ya. Rian. Ya bagus, jujur ya. Banyak yang suka membohong kepada papa mama. Nah, ketika kamu berdoa, bagaimana perasaan kamu? Menyesal enggak? Menyesal. Nah, kalau ada penyesalan dalam dirimu, itu pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Oh, setiap hari Minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu mendidik kita, mengajari kita tentang hukum Tuhan. Hukum berapa itu? Jangan mencuri. Keberapa?
ke-8. Roh Kudus bilang, sekolah minggu GKP Sarapan Indah, jangan mencuri ya. Itu ada larangan dalam hukum ke-8. Lalu Roh Kudus lagi bilang, Nathan, kata Roh Kudus, kamu jangan melawan papa mama. Kamu harus hormati papa mama. Sekolah minggu GKP Sarapan Indah, kamu jangan melawan papa mama, tapi hormati. Apa kata hukum Tuhan di keberapa itu? Coba semua sekolah minggu bilang dulu, hukum kelima, 2 ya. Iya, luar biasa kan adik-adik. Tuhan Yesus bukan hanya bilang, sekolah minggu hormati papa, mama, orang tuamu. Bukan hanya disuruh menghormati, tapi apa kata Tuhan Yesus? Karena orang yang menghormati papa mama, orang tuanya akan mendapatkan umur yang panjang, diberikan umur yang panjang, diberikan sukacita. Nah adik-adik, berbahagialah kamu kalau kamu tidak melawan papa mama. Ya, berbahagialah kamu kalau kamu tidak malas belajar. Berbahagialah kamu kalau kamu tidak hanya fokus kepada HP. Ya, siapa yang suka seharian main HP, hari ini undang Roh Kudus, bilang tuntun aku Roh Kudus supaya aku bisa membagi waktu. Nggak salah kamu megang HP, ada pelajaran yang baik dari sana. Tapi bagilah waktumu adik-adik ya. Jangan gara-gara HP, Nathan, kata mama nggak didengarkan. Jadi kamu harus panggil Roh Kudus. Tuntun aku Tuhan, supaya aku tidak melawan, tidak mendukakan, atau tidak mengecewakan hati papa dan mama. Nah adik-adik semua, Bapak Inang Hitahaganupan, anggodoma HPI go kitonduna pasing, langadong nalang tarbahen nai bata. Dan murid-murid ini, kenapa mereka mampu berbicara dalam bahasa lain tapi dimengerti oleh orang lain, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Hari ini juga Bapak Inang, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana dikatakan pekerjaan Roh Kudus? Ketika kita mendengarkan Roh Kudus itu di dalam hati kita. Jadi taringa tahu songon partonggoan 2 borngina salpu, adong inang nama katahon. Anggodong ibagas tupuan, adong parsahapan, nalang adong jupah solusi ini, kesimpulan ini. Nah igo kita na pasing doa ini nih. Kayaknya inang itu dulu, kemarin itu yang bertanya ya nang ya. Iya. Bapak Inang Hitahaganupan, kita lihat percakapan apa itu, percakapan mereka. Apakah mereka mengundang Roh Kudus di sana? Age belangi undang, sasitong ini Roh Kudus saya hadir di mana-mana. Tapi percakapan apapun itu, pekerjaan apapun itu, kalau tidak di dalam Roh Tuhan, Roh kebenaran, Roh Kudus, artinya anggo persahap-sahap pokalan do Bapak Inang. Lang marosuh tonduna pasting ijay. Lang dong Roh Kudus ijay. Tapi anggo persahapan pasal nama diar do, ay madatene. Nah adobe kita rencanata ulang tahun GKP Sarapan Indah napa 10 sada tahun kon on. Oh riap mahita masahapi ay. Angguay roh matondoi na pasing mangajari da. Oh anggo sonay nini nasada ma. Atigan mabay kita panurang ni. Oh ulang bayin hita sanggah partonggoan, ulang bayin kita sanggah parsermonan, panorang nalegan ma. Itu Roh Kudus yang bekerja. Jadi apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Tergantung percakapan apa yang dipercakapkan di sana. Yang kedua, apakah diundang Roh Kudus? Anggolang martonggo malaho marsahapi, anggolang martonggo malaho makorja. Lang sepenuh ni be horja ay, horja ni tondui. Halanya ha, halani tokin nari lang marosuhaw. Sonay manakin diar ni sahap kay idek kay ni ninasada. Lang tongon biay, pasoh maining, ay lang horja ni tondoy biay. Andaikan pun tidak ada solusi kesimpulan Bapak Inang, kalau
itu pekerjaan Roh Kudus, kan rado sonai, songon na maholdo hita, mamutus kontene, pending hita malobe. Istirahat malobe hita, sa jam. Refreshing malobe hita, minum kopi malobe, nina si Bapa. Istirahat ma. Torang mapikiranay, songon na do mabosur, masuk mahita. Isahapi use parsahapanay, na mader majupa. Dop ni Bapa Inang. Namader do hasilnya, jupah do solusi. Ay maanggo ibagas tondo na pasing. Jadi buat ganupan buat adik-adik sekolah minggu semua, Roh Kudus ini adalah bagian dari penggenapan janji Allah. Jadi Roh Kudus ini diberikan untuk memperlengkapi orang percaya. Siapa orang percaya itu adik-adik sekolah minggu? Siapa orang percaya itu? Kita. Roh Kudus memperlengkapi gereja. Siapa gereja itu? Sekolah minggu semua, siapa gereja itu? Iya. Ayo kita nyanyikan dulu. Aku gereja, kau pun gereja. Ayo sekolah minggu berdiri dulu semua. Apakah kamu benar-benar menjadi gereja atau sekolah minggu? Ada yang tahu itu, Dek? Ibu Singer dibantu. Kepada multimedia bisa ditampilkan lagu Aku Gereja. Adik-adik tahu semua ya lagunya ya? Pernah diajarkan kakak guru kan? Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Ayo Bang. Sabar ya, kita tunggu. Ayo dengan suara kita menyanyi. Kita sama-sama gereja. Yesus bisa duduk. Kita sama-sama gereja. Jauhkanlah gedung dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya gereja ada orangnya. Jadi turunnya Roh Kudus memperlengkapi gereja. Gereja itu adalah orangnya. Orangnya itu adalah Bapak Inang, nama Poso, dan sekolah minggu. Oleh karena itu Bapak Inang, anak-anak sekolah minggu ini adalah cikal bakal gereja masa depan. Maka sebagai gereja orang tua nama Poso layak juga mendisiplinkan, mendidik anak-anak sekolah minggu kepada yang lebih baik. Supaya mereka benar-benar menjadi gereja yang bersaksi tentang Injil Kristus. Supaya mereka benar-benar menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena itu juga adalah misi kita Bapak Inang. Yesus naik ke sorga, maka yang melanjutkan misi Yesus di dunia adalah orangnya, gerejanya, yaitu kita semua.
Kitalah yang dipakai menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus. Maka Roh Kudus memperlengkapi kita. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita. Jadi adik-adik, ini orang-orang yang pada saat itu menyaksikan, mendengar murid-murid Yesus dalam berbahasa lain tadi, tidak semua menerima kalau turunnya Roh Kudus itu memperlengkapi orang percaya. Kenapa? Itu dibuktikan tadi dikatakan, oh ada yang menyindir mereka itu adalah kenyang oleh anggur manis sehingga mereka mabuk. Nah, ini orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Ini orang yang tidak di dalam Roh Kudus. Orang yang di dalam Roh Kudus mengatakan, wah, mereka kan orang Galilea. Tapi kenapa mereka menyampaikan dengan bahasa lain, kita mengerti dalam bahasa kita? Luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus memberi kemampuan. Oleh karena itu, Bapak Ina, kita semua hari ini Roh Kudus memperlengkapi kita. Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita. Andaikan adik-adik sekolah minggu mungkin sulit mempelajari mata pelajaran di sekolah, percayalah Roh Kudus akan menolongmu kalau kamu mau meminta hikmat daripadanya. Jadi jangan pikiranmu kamu pakai, tapi mari undang Roh Kudus. Yang selanjutnya, adik-adik sekolah minggu, mari kita lihat di slide berikutnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, oh ternyata waktu itu adik-adik beginilah banyaknya mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika Petrus juga berkhotbah, dalam khotbah perdananya, ada 3.000 orang yang mau dibaptis dan percaya kepada Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Luar biasa. Apa yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, bagi Allah mungkin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Maka mari, kalau Tuhan mau pakai kita siapa saja, tanpa memandang siapapun kita. Seperti drama tadi ya. Jangan mau sekolah minggu dipengaruhi oleh roh jahat, roh iblis. Kalau roh iblis katanya, Sarah, jangan kamu mau berteman dengan si Talia katanya. Talia itu kan orangnya di sana. Dia pelit katanya. Jangan mau Sarah. Itu roh jahat. Itu roh dunia. Roh yang hitam. Karena Roh Kudus roh yang putih kan. Kalau roh iblis itu roh yang hitam. Yang menyeramkan sekali. Yang mau menakut-nakutin. Jangan mau. Tapi undang Roh Kudus supaya kamu tetap mau berteman dengan siapa saja. Jangan lihat-lihat orangnya. Ya, sekolah minggu ya dimengerti ya. Nah, namang ihut Bapak Inang, hubat tahaganupan, ahado na boy ipataridah konhita. Tandani na igo kitondui na pasing hita. Hita haganupan, Bapa na igo kitondui na pasing, maningon mampu gabe sitiruon bani inang pakon niomba. Iya. Ulang adong bapaon gabe si hataon. Age pegati ipatugah bapa bahat pamboto. Kana ini. Pamboto nama dia enggak apa-apa. Pamboto hiya tentang Injil silahkan. Bagikan itu kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Itulah yang dipenuhi Roh Kudus. Yang mau mengerti bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Seorang istri juga demikian. Istri, ibu yang dipenuhi Roh Kudus adalah istri, ibu yang dapat mempengaruhi suami anak-anak kepada hal-hal yang baik. Jangan kepada hal-hal yang tidak baik. Jangan ada anak-anak kita mengatakan, ya udahlah Pak, Mama biarkan aja lama di luar sana katanya. Jangan ada sempat seperti itu. Karena apa? Ada kesan daripada anak-anak sekolah minggu, Mama cerewet banget sih. Udah Mama di luar aja. Jangan seperti itu nanti. Tapi Mama, inang, songon hata ai, anggo bapa no kanay bahat pamboto na madear, inang, iyanan, nasonang, bani, paramangon, bani, niombah. Amin inang.
Iya, maningon sonai doda. Iya. Inang harus mampu menjadi tempat teduh bagi anak-anaknya, bagi suaminya. Kalau ada pergumulan suami, kalau ada keluhan anak-anak, mama, aku merasa pening, mama, aku merasa suntuk, mama, aku rasanya khawatir, cemas. Bukan kepada orang lain dia datang, Bapak Inang. Jadi Inang ini seperti khotbah kita kemarin di PA Inang, harus menjadi istri yang baik, istri yang cakap. Bagaimana istri yang cakap? Takut akan Tuhan. Berbuat baik kepada suami dan anak-anaknya. Rajin, menyenangkan hati seisi rumahnya. Itu. Ulang lalap marbete-bete ini kan. Iya. Bapak pemerayoh mulak ku rumah. Anggo kira-kira doma mau dominangai, baru mau mulak bapak ibu rumah. Ulang sonai. Anggo boy jajak na hurang podas niyan. Mulak. Bapon, iba kita inangon. Iya. Anggo boy, anggo tongon-tongon hita merjuang, pasti boy do bapak inang. Tanda ni naigo kita na pasing. Baik kama bapa, ulang sopat merpikir, hudarat maahu kode mau. Ulang sopat merpikir sonai. Inilah usaha inang. Tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya. Sonai humaniombah kepada anak-anak sekolah minggu. Tanda kamu dipenuhi Roh Kudus adalah kamu mampu menghibur papa dan mama. Tadi kamu yang bilang Roh Kudus itu siapa? Roh penghibur, kan begitu ya? Maka sekolah minggu juga harus mampu menghibur papa dan mama. Jangan buat papa mama suntuk. Papa mama sudah capek, sudah lelah cari uang. Lalu kamu datang, "Pak, Ma, begini." Jangan begitu. Kalau boleh kamu menghibur. Bagaimana cara menghiburnya? Mama sudah capek ya? Mari Ma, saya kusuk dulu pundak mama. Itu harus menghibur. Adik-adik sekolah minggu mau seperti itu? Mau? Enggak mau. Supaya dengar papa mama dulu. Sekolah minggu mau menyenangkan papa dan mama? Kurang semangat mereka Bapak Inang. Ada apa ini? Sekolah minggu maukah kamu menyenangkan hati papa dan mama? Maukah kamu menyenangkan hati Tuhan Yesus? Maka kerjakan perintahnya. Orang yang mendengar perintah Tuhan Yesus, maka dia mau melakukan perintah orang tuanya. Ayo adik-adik berdiri lagi dulu. Ini mau dihibur oleh Roh Kudus ini. Supaya dilihat papa mama. Kita bernyanyi dulu. Bila roh Allah ada di dalamku ya. Semua. Oh, Jemaat Bapak juga Inang, nang, jemaat undang juga. hanami, otang kanami, ase jongjong hita. Topang kita, dukung kita niom bakta bahwa orang yang ada dalam Roh Kudus adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Silakan Inang, sila. Boleh Bang, lagunya Bila Roh Allah ada di dalamku. Di dalamku bukan menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari.
juga anak sekolah minggu. Halaniai, ya, otik nari tene. Halaniai Bapak Inang, apa yang bisa kita tunjukkan sebagai orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah sekolah minggu harus menjadi anak yang baik. Harus menjadi anak yang rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin juga mengerjakan tugas di rumah. Kalau papa mama mengatakan cuci piring, kamu harus cuci piring. Lipat selimut, kamu harus lipat selimutmu. Siapa di sini bangun tidur dia tidak lipat selimutnya? Ah, Nathan, wah Brian juga. Banyak ya. Nah, ayo, kalau kamu tidak melipat selimutmu, hari ini Roh Kudus bilang, aku nggak mau ada di dalam kamu. Nah, hari ini adik-adik, kita dipenuhi Roh Kudus, maka kamu harus mau mengerjakan tugas rumah. Misalnya menyapu, mencuci piring, melipat pakaian, mengepel. Nggak apa-apa bang, harus bagus itu. Cuci baju, menyetrika, mari, itu adalah tanda kamu dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, rajin berdoa. Siapa di sini kalau mau makan sama orang tua, bawa doa makan? Siapa yang sering disuruh papa mama bawa doa makan? Iya, terima kasih. Semua harus mau adik-adik ya. Itu tandanya kamu dipenuhi Roh Kudus. Dokosya ina parpudi Bapak Inang hita haganupan 12 marga nokan yang mendengar para murid berbahasa lain itu mau mengatakan kepada kita Bapak Inang bahwa Tuhan Yesus dalam Roh Kudus itu membuat, mengubahkan, memberikan hal yang luar biasa kepada kita. Yang kita tidak mengerti, kita bisa mengerti. Misalnya orang yang hidupnya tidak mau mengasihi, berubah menjadi mengasihi. Orang yang hidupnya suka membenci, berubah menjadi pembawa damai. Itu tadi kan. Jadi Roh Kudus itu mengubahkan. Roh Kudus itu memberikan pengertian. Pengertian tentang apa itu kasih. Dia akan mengajarkan kepada kita. Halanyai, marhitehon ni paroh ni tondui na pasing sadarion, igo ki tondui na pasing mahita, bani haganupan horja na ipa ondos kubata. Ketika kita mau mengatakan yang benar, katakan Bapak Inang. Iya, ulang mabiar-biar. Ulang ilobe, pahula songon na sobinoto. Ipudi nin malah. Itu enggak yang dipenuhi Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Anggolang lebih niai na humbani sibolis maay. Ase horjaho kita na mader. Halanyaha temata makatahon, gogoh ditondui na pasing do na pasadahon. Kuasa, kekuatan Roh Kuduslah yang mempersatukan kita. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka-mereka yang dari suku lain, dari bangsa lain, mengerti satu dengan yang lain. Roh Kuduslah Bapak Inang menguatkan kita untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu apa sekolah minggu? Bukan kasih marga purba pakpak ya. Soalnya ada marga purba pakpak namanya kasih. Bukan itu maksudnya. Kasih di sini adalah perbuatanmu, sikapmu terhadap temanmu, terhadap keluarga, terhadap papa dan mama. Sikap yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin Bapak Inang. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamu, nadomma, ijalohanami panorangon, in mamarhitehonni, pesta parohni tonduina pasing. Sekaligus juga pesta minggu sekolah minggu GKPS yang ke-56 tahun hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berkati anak-anak yang Engkau cintai ini Bapa. Sekolah minggu GKPS Harapan Indah yang begitu baik, yang begitu setia, yang begitu mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau masuk ke dalam hati anak-anak sekolah minggumu ini,
supaya mereka bertumbuh dan mengenal Yesus dalam hidup mereka. Dengan apapun yang mereka terima, pelajaran dari sekolah minggu, atau dengan membaca firman, atau dengan nasihat-nasihat dari orang tua, mari Tuhan berkati semuanya. Supaya anak-anak sekolah minggu bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga cita-cita daripada anak-anak sekolah minggu. Mungkin mereka punya cita-cita ke depan, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pendeta, menjadi hakim, menjadi pejabat tinggi. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kesanggupan, kemampuan kepada mereka untuk terlebih dahulu memperlengkapi mereka dengan belajar baik, belajar sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Hari ini siapapun anak-anak sekolah minggu yang hadir saat ini, yang punya banyak harapan, harapan tentang hidup masa depan, biarlah Engkau Bapa yang mewujudkannya dengan mereka semangat untuk meraih semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tentu mereka juga Bapa punya kerinduan, punya harapan yang baik akan anak-anak mereka. Mari Tuhan, mampukan orang tua untuk membawa, mengarahkan, menuntun anak-anak sekolah minggu kepada jalan yang Engkau kehendaki. Kalaupun kadang banyak pergumulan mereka, tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menghiburkan mereka, supaya mereka boleh dengan bersama-sama anak-anak mereka bersuka cita, memuji Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak dan abang guru sekolah minggu, untuk pengurus sekolah minggu. Tuhan, Engkau percayakan anak-anak sekolah minggu ke tangan mereka. Biarlah Tuhan, semua guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu memiliki hikmat pengertian yang daripadamu. Mampukan mereka Bapa untuk mengajarkan firman-Mu kepada sekolah minggu, supaya mereka juga bersuka cita melayani Tuhan di dunia anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKP Harapan Indah, majelis jemaat, calon majelis jemaat, pengurus seksi, semuanya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Bapa untuk menopang, mendukung anak-anak sekolah minggu ke depannya. Biarlah dengan anak-anak sekolah minggu yang merupakan cikal bakal gereja-Mu ini, mampukan gereja-Mu ini Tuhan, untuk membenahi, memperlengkapi anak-anak sekolah minggu, untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah minggu. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami mungkin punya pergumulan, datanglah Engkau Roh Kudus, Roh Penghibur, supaya kami dihiburkan, supaya kami mampu melewati masa-masa sulit kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan menjalani kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Persembahanmu
Tuhan pada tidak tertanding, apa saja persembahan dalam rumah Tuhan, hatimu ingin apa saja Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku.
Ya Yesus Kristus Tuhan yang bertahta di sorga, Engkau telah menggenapi janjimu melalui kehadiran Roh Kudus untuk menyertai, mengajari, dan memelihara umat-Mu di bumi ini. Kami mengucap syukur dan bersuka cita atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah hati kami agar tetap taat pada firman-Mu dan setia melakukan kehendak-Mu. Terangi dan kuatkanlah ikatan kasih persaudaraan kami, supaya tetap berbuah dan menjadi kesaksian yang hidup kepada semua orang yang ingin mengenal Engkau. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Bapa kami yang sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia." Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah saksiku, kamu adalah hambaku." Sungguh aku adalah saksi Kristus. Aku adalah hamba Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Undul Makuria. Shalom mahubata ganupan. Ya, terpuji ma Tuhan, doma berjalan ibadah ta ibagasna dear na torsa. Nah, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih hubani inang Bipo nado padaskon ambilan nama dear. Semoga firman-Nya tadi boleh diingat oleh anak-anak sekolah minggu dengan pertolongan Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, dengarkan dulu sayang. Anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tadi firman yang sudah disampaikan oleh Inang Bipo supaya diperhatikan dan dilakukan. Terima kasih juga buat semua adik-adik sekolah minggu yang sudah ikut di dalam pelayanan tadi, yang membaca firman, yang drama, yang doa syafaat, bahkan semuanya adik-adik sekolah minggu yang hadir hari ini. Kami kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga abang mengucapkan banyak terima kasih. Semoga untuk hari-hari ke depan sekolah minggu semakin semangat ya. Semakin banyak nanti sekolah minggu kita di GKP Sarapan Indah.
Jadi ubaina siam Bapak Inang Haganupan, hanami pemakatawon terima kasih karena anak-anak sekolah minggu juga bisa seperti saat ini itu semua juga karena dukungan orang tua. Kami kan guru-guru sekolah minggu hanya sekali seminggunya kami bisa memberikan menyampaikan nasihat-nasihat kepada adik sekolah minggu, selebihnya adalah orang tua. Jadi kami berharap supaya untuk kedepannya kita guru-guru sekolah minggu dan orang tua, marilah kita bekerja sama, marilah kita bergandeng tangan untuk membimbing anak-anak sekolah minggu kita ini supaya mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Seperti disampaikan Nang Bipo tadi, mereka inilah cikal bakal gereja kita untuk masa depan. Jadi terima kasih atas Nabi Salinari. Selanjutnya masuk Maita Ubani acara mana Kak Kiki? Ya, kami persilakan kepada Kak Kiki ya. Ya, terima kasih buat taganukan malah suhur duma diar mardanan acara pesta minggu sekolah minggu sadaya ini. Malah suhur mama alani sumanta roh diut marmalas nyu pau kita kanupan. Tentu duma ibu to kita haganupan aima bahwa hasomantaon duma menjalo si dia pasal mengusulkan untuk pindah kuliah, tapi bani panorangon tentu si holdo matang arhita di keluarga ase ubat haganupan ase keluarga lain namin si tua manogi lalai pakoninang boy maju na siya mulobe artinya si holon mau mungkin kuliah ase boy na siya marsahap kepada anak-anak kami sebentar ya. Habis ini nanti kita baru perayaan ulang tahun potong kue. Jangan dulu jalan-jalan. Ujon Nasya. Salam mah buat Haganupan. Selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat. Biarlah kalian menjadi terang dan garam dimanapun kalian berada ya. Salam buat kita semua. Kami dari keluarga Silalahi mengucapkan terima kasih atas semua bersamaan kita selama ini. Kami meminta maaf jika selama ini kami banyak salah atau di dalam perbuatan, terutama sebagai majelis di gereja ini belum bisa sepenuhnya untuk bertugas dengan baik. Maaf atas segalanya. Apapun itu, biarlah kita selalu kuat dan tetap berjalan di dalam kerajaan Tuhan. Kami di sini keluarga sangat mendukung semua atas kerjasamanya, terutama di dalam ibadah kita di sini. Di sini kami juga selalu memberikan pada kami, bukan karena besar kecilnya, tapi kami merasa semua yang ada itu adalah pemberian dari Tuhan dan titipan yang dari Tuhan buat kita semua. Kita tetap selalu bersyukur dalam segala sesuatu, baik di dalam duka maupun di dalam suka. Karena kami merasa Tuhan itu baik dan teramat baik dalam keluarga kami, bukan di dalam sukacita saja, tapi di dalam kehidupan ini, apapun itu, pasti kita akan menjalaninya di dalam pencobaan-pencobaan. Tapi kita harus dimampukan, karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang kuat, Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Terima kasih buat kebersamaan kita semua, biarlah maju terus ke KPS Harapan Indah.
tetap bersatu, tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Dilanjutkan kepada Bapak kami. Salam. Sebenarnya hati ini berat di sini. Perjumpaan saya kemarin hari Rabu sama Ricardo di tempat ini, kebetulan saya mau pas bicara sama John Berry. Jadi ada yang kami bicarakan sama dia bilang baik, dipertahankanlah, maksudnya kalau ada gelombang kiri kanan atau riak-riak kecil itu biasa dimanapun gereja. Saya tahu itu hal biasa organisasi. Kalaupun misalkan ada pro A, pro B, harusnya kita pro Tuhan Yesus saja. Saya tahu kita hanya bicara dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saya seorang bisnis, jatuh bangun hal biasa. Dan saya tidak mau mental cengeng, nangis, mengeluh. Harus saya hadapin, seorang pebisnis harus bisa bangkit. Dan saya memulai bangkit, dan saya mau berusaha, berjuang. Dan kita juga bersama tim teman-teman saya dan anak saya membangun bisnis kembali, dan kita di kantor di Duren Sawit ada teman saya memberikan tempat, jadi kita memulai usaha baru. Semoga didoakan lancar. Dan mengenai di gereja ini, saya memohon supaya jangan ada damai lah, karena itu yang paling terpenting. Tidak usah kita mikir kiri kanan, siapa yang salah, siapa yang ini, yang penting damai. Kalau itulah pesan, ingat kalau kita melihat perjuangan, bagaimana dulu kita berjuang di gereja ini, bahkan sampai diusir. Bahkan pengurus yang lama, penasihat dari Pak Simar Mata, cuman dia pesan sama saya, sudah cukup kita mengantarkan gereja ini, dan selanjutnya yang sekarang untuk membangun kembali. Saya mengingat bagaimana sedihnya, bagaimana kita punya utang di dalam gereja untuk bisa kita dulu di Harapan Indah di dekat BCA itu, kita lah tahu yang mana perjuangan kita hampir 5 tahun ya. Nah, jadi ya kalau saya sih menyarankan hanya damai aja lah. Nggak usah kita ada ribut kiri kanan nantinya. Jadilah gereja ini menjadi berkat, dan kita jangan pelit untuk memberikan sesuatu, karena kita berutang sama Tuhan. Dan kita percaya, kalaupun kami pindah di gereja, karena saya ada mengikuti dari pelayanan dari Yayasan Raja Wali, jadi harus wajib di sana. Kebetulan dari pelayanan dari Amerika, wajiblah untuk di gereja itu. Jadi saya sebenarnya anggaplah di sini penggembira. Saya tetap ingat gereja GKPS ini. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan gereja ini yang terbaik bagi kita. Damai, hanya itulah kata-kata dari saya. Amin. Ya, terima kasih bani keluarga lain nami situa menugi silai pakon inang Daderni Sinaga. Kita akan umpan arti ini sonaipen ini keluarga on tetap si dia bagian ni keluarga GKP Harapan Indah. Karena anggorope holi marmalas ni kita ulang tahun holi undangan Indonesia, dia datang juga lah ke gereja ini kan begitu. Ya, Diar, terima kasih. Halani Doma Salo Cibadata lang pala mersitam salaman. Huli mersitam salaman halani sekolah minggu sihol membain acara dong mengubani perayaan ulang tahun. Jadi panorangon jana kita panggalang boy mai hitung. Panggalang boy mai hitung. Kenapa duit kita? Karena sihol manortor nyom bata. Si holi boy adong na sihol adong receh-recehan nih boy
berita ubani yung bata tene. Jadi hubat ganupan ase beranay panorang ubani sekolah minggu. Oke, terima kasih Pak Porangir Rami. Aduh, balik lagi ke MC kondang kalian guys, adik-adik. Oke. Kalau di sini kakak sama abangnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, cek suara dulu, cek suara dulu. Cek. Oke, kita cek dulu ya. Mungkin aku cek dulu kali ya. Shalom adik-adik. Kayaknya kelas besar nggak ada suaranya deh bang. Oh, berarti Kelas kita kecil satu-satu dulu kali ya. Coba kakak dulu, kelas kecil kali ya. Oke. Shalom adik-adik kelas kecil. Kelas kecil ya. Tapi kelas besarnya kalau dilihat kepalanya banyak ini. Kita cek aja kayaknya kelas yang kelas besar. Adik-adik kelas besar. Tadi apa bilangnya? Oh iya, shalom. Kelas kecil nih bang kayaknya nih. Nggak valid. Harus diulang lagi sampai ada suaranya. Oh iya, untuk Bapak Pakoninang jangan keluar dulu biar kita saksikan atraksi-atraksi anak-anak kita di sekolah minggu. Ditahan dulu sebentar ya, nongkrong dan ngobrolnya di luar, ditahan dulu. Oke, kita lanjut lagi kelas besar. Kelas besar shalom. Lagi kelas besar shalom. Oke. Kak, kira-kira nih Kak, kita ini begini nih, serba-serbi merah nih. Sama yang lain juga serba-serbi merah. Kita ngerayain apa Kak? Pastinya hari Pentakosta dong bang. Pentakosta. Sekolah minggu. Pesta sekolah minggu. Oke. Kita tes, kita rewind dulu kali ya. Adik-adik, siapa yang ingat? Ayo, sekolah minggu pertama dibentuk di tahun berapa? Ayo. 1945. Oke, itu Indonesia merdeka adik-adik. Ayo apa lagi? 1968. Oke. Sekali lagi abang mau rewind lagi. Kalian kenal gak kira-kira kakak yang tadi berkhotbah di depan? Ayo, Inang siapa? Inang Bibi Po, namanya? Ayo Inang siapa? Cek. Inang Bibi Po. Inang Lestarian. Waduh nama nih. Sebentar ya adik-adik sekolah minggu untuk Bapak Pakoninang, di luar kami sudah menyediakan snack dan teh ya. Dan teh mungkin sudah bisa dicicip-cicip sedikit, asal jangan diborong. Oke. Ya. Bolehlah panggil mama papa ke dalam, boleh nggak? Oh iya, mungkin boleh dulu kali ya Bapak Inang ke dalam sebentar. Anaknya ulang tahun, mama papanya nggak ada, bagaimana ya? Panggil aja. Bagi Bapak Ibu semuanya bolehlah di dalam, kok kami ditinggal ya. Anak sekolah minggu ditinggalin sama mama papa. Sedih dong, sedih banget. Kita pesta sendiri nih bang, mama papanya nggak ikutan. Ya, apa kali ya. Ayo dong mama papa, lihat kami anak-anak. Gak ada yang mau bang. Oh ada yang mau bang. Ada yang mau ya Bapak Inangnya. Bu, mama papa temenin dong kami. Sedih nih. Mama papa lihat dong anak-anaknya. Ayo Bapak Pakoninang. Kita masuk dulu sebentar. Harusnya 30 menitan masih nego lah. Harusnya kedengeran.
lagi kami mohon kepada orang tua kami, please ikut sama kami di sini merayakan hanya 10 menit saja. Kita tunggu Bang sampai mama papanya ada. Oke, Kak. Coba sekolah minggu kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi dulu sambil nunggu mama papanya ke dalam. Mamanya papanya nggak boleh di luar pokoknya. Kali ini harus bareng sama kita. Kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa? Aku anak terang ya. Aku anak terang Bang. Atau panggil mama papanya masing-masing boleh? Nah, iya gitu ya. Boleh. Vio panggil papanya, Papa Vio gitu. Ayo. Coba sekarang lihat. Ada nggak papa mamanya? Sebentar lagi kalian mau nari, ayo. Kalau tidak ada papa mamanya mungkin ada di luar. Boleh disuruh masuk, papa. Ayo masuk lihat aku nari. Kita nyanyi Aku Anak Terang yuk. Yuk, semuanya kita nyanyi ya. Adik sekolah minggu. Jadi mohon maaf ya Bapak Inang, bukan apa-apa. Kadang anak-anak sekolah minggu bilang kalau ulang tahun sama orang tuanya nanti pas saat tiup lilin katanya nggak ada. Itu anak-anak kelas kecil loh. Jadi untuk mama papa, opung, temaninlah dulu mereka sebentar. Biar kita mulai. Terima kasih. Kita semua berdiri. Tapi kita undang dulu untuk siapa tadi, Kak? Dimohon untuk maju ke depan untuk seluruh PHNJ. Baik, seluruh PNJ. Yang kedua, perwakilan sekolah minggu itu Neta Mariska. Yang ketiga, seluruh pengurus dan guru sekolah minggu. Dan yang keempat, perwakilan orang tua CSY Jelita Purwokerto. PMJ tempatnya diundang di depan. Bapak PMJ berempat. Pak Mariska sini. Inang Bibo kita dulu. Inang Bibo.
Terima kasih untuk PMJ semuanya. Belum, potong kuenya. Akan dipotong kue simbolis ya. Tabaka Els, potong kue simbolis Kak, nanti kita yang bagi-bagi. Simbolis aja. Aja. Tunggu ya, ya ngambek. Nanti dikasih sayang. Nanti semua kebagian ya, anak sekolah minggu ya. Terima kasih. Ya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga ya. Nanti kalian dibagi ya sama kakak ya. Oke. Nanti anak-anak kebagian semua kue ulang tahunnya ya. Nanti semua kebagian, boleh duduk? Boleh anak-anak duduk lagi? Yeay. Bapak Inang, terima kasih. Tamariska, terima kasih. Inang CC, terima kasih. Nanti semua dibagi, tapi kayaknya cukupnya buat ASM. Kamareni punya sendok plastik? Bagi satu aja, satu. Tapi harus duduk. Harus duduk. Wah, duduk yang dulu. duduknya rapi yang dapat kue. Kalau nggak duduk nggak dapat Kiki. Oh, yang kecil-kecil baris di depan nih. Muat yuk. Baris deh, baris. Inang mau kasih surprise. Ya. Baris boleh, baris yang rapi. Ya, ayo. Nanti yang besar-besar duduk. Nathan, Brian duduk. Ih, udah gede. Ini yang Ya. TK-TK aja dulu, yang TK-TK dulu. Sini, Gandhi, sini. Ayo. Ini yang kecil-kecil boleh baris di depan ya. Tunggu sebentar, Karin. Ini mau dibagi kue nggak sama Inang Bipo? Makan kuenya. Ayo kerjakan. Bentuknya ada. Siapa yang mau dikasih Nang Bipo sini? Kamareni, minta sendoknya. Tapi pakai tangan aja, tangannya pada bersih kan? Siapa yang mau dikasih Nang Bipo? Siapa yang mau disuapin Bipo?
Ayo, foto dong Mama Yoselin. Lagi disuapin anak-anaknya. Fotoin, Mam. Siapa lagi yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Yang anak SD duduk. Yang anak SD duduk. Ini balita-balita dulu. Ya, baik. Anak siapa tadi? Ya, selanjutnya kami mohon orang tua, Pak. Ya, dari PMJ. Ya, kami mau meminta perwakilan PMJ. Ya udah profil orang tua aja langsung. Ya, kita langsung perwakilan dari orang tua untuk memberikan kata sambutan. Kami mohon Mama Tian untuk memberikan kata sambutan. Nanti yang lain ada Mama yang lain gantiin. Ya, Mama Tian. Tian Simaringga. Shalom semuanya. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Bapak Inang. Jadi terima kasih perlobehan kami bagi kakak guru sekolah minggu yang sudah memberi kami kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Perlobehan terima kasih umbani kakak guru sekolah minggu semuanya. Nadok merloja-loja mengajari nyombah nami ase lami mengerti sedia tentang semuanya mendengarkan. Tepuk sukacita. Apa kurang cepat makannya ya? Sukacita gimana? Ada sukacita. Oh, enggak ada lapar ya? Belum mulai ini. Oke lah. Jadi kami persingkat aja. Jadi terima kasih untuk kakak guru sekolah minggu, Sonai Homa PMJ, Inang Bipo untuk acara hari ini. Sukses selalu untuk sekolah minggu GKP Harapan Indah. Terima kasih. Ya, ya oke. Sekarang ini pada sibuk menyusun kita mau manor tor, dari bawah sini-sininya. Oh nanti dulu Kak katanya lagi habisin kue. Oh lagi makan kue, habis 1 makan kue menit. manor tor ya. Mana suri-surimu? Sudah selesai makan kuenya? Kalau sudah selesai boleh ke depan kelas kecil dulu. Adik-adik kelas kecil boleh bikin susun barisan yang rapi ya di depan ya. Kelas kecil yang kecil di depan, yang agak gede di belakang. Itu kan mama papanya lagi kemana tahu, aduh. Pusing manggil orang tua mah. Ayo yang kecil-kecil, nggak ada yang di atas, di bawah semua. Ayo, yang Yoselin di depan, Yoselin di depan. Yosafat berdiri yuk, Hosea di depan, Pio. Nah kamu yang gede-gede di belakang. Di sini, bukan di atas, bukan di atas. Geser-geser biar nggak sempit. Geser, geser. Kemana lagi kamu, Evelyn? Nurut. Di bawah, di bawah, di bawah. Jaden di situ, Jaden di ujung.
Jangan sempit-sempitan. Jaden geser, geser. Oke, op. Nathan jangan dorong-dorong. Op. Hey. Sudah? Ini kelas kecil udah semua belum ya? Masih ada nggak yang ketinggalan? Di sini. Nathan di situ di ujung. Nah, nanti bisa lihat Kak Julia gerakan dan tarinya. Coba barisannya, Hosea di depan, Hosea nanti kamu kedorong. Ya. Oh, ada Kakak Gracia juga yang ngajarin. Yang koci-koci di depan. Oke. Sudah? Sudah. Oh iya, kepada para orang tua kami, tanda sukacita, kalau mau, bolehlah ke depan. Boleh. GSM dan pengurus bergabung dengan kelas kecil, manortor bersama. GSM mana GSM? GSM dan pengurus, manortor dengan anak sekolah minggu kelas kecil. Muat ya. Jangan rapat-rapat kali, Glenn. Aduh, ya op. Jangan nempel-nempel. Geser lagi, Angela, geser dikit. Ya, op. Inilah persembahan manortor kelas kecil bersama guru dan pengurus dengan harapan anak-anak kita tetap mengenal budaya Tortor Simalungun. Oke, Bang. Orang tua boleh mengapresiasi anak-anak sekolah minggu.
Oke, terima kasih kelas kecil. Boleh duduk, lanjut kelas besar. Kelas besar. Ayo gantian. Ceden kasih ke suri-suri kabangnya. Kelas besar. Gantian ke depan. Kelas besar, nggak ada yang mau ini? Kelas besar, sekali lagi, kelas besar. Kelas besar Manortor, Tortor Simalungun. Sekali lagi, kelas besar. Ergio, nggak ikut Gio. Alvino, Alvino ke depan. Ini kelas besar cuma 5 orang ini. Ayo Gio ke depan, Gio. Nopsandi. Kakak sebutin namanya Atu-Atu. Ayo, katanya udah lapar. Katanya udah lapar. Biar kita makan siang. Sudah semua kelas besar? Oke, Bang. Musik. Kemarin udah dibilang selang-seling, lupa lagi. Belum, Bang. Ini masih atur posisi. Nah, aduh, Indang Bipo, Indang Bipo kelelep di antara remaja. Oke, sudah siap kah? Oke Bang, musik. Gaspin. Yang kuat Bang musiknya biar semangat. Gaspin.
Terima kasih itu Bapak Inang, terima kasih anak sekolah minggu, terima kasih semuanya. Karena sudah siang, kita akan memberikan makan siang. Mohon maaf yang dapat hanya anak sekolah minggu. Sebelum nasinya dibagikan, kita berdoa dulu ya, tapi duduk dulu yuk. Ayo kelas besar duduk dulu. Kelas besar cepat duduk. Tian, Alpino, Andre, Gio duduk biar kita berdoa sebelum makan yuk. Ayo. Semuanya duduk. Talia. Tesya duduk yuk. Kita mau berdoa nanti yang dipimpin sama Bapak Pembimbing. Ya, anak-anak kami semua kita duduk semua, duduk. Jangan ada lagi jalan-jalan, ayo. Hubat tahagan upan halani anggohita cukup roti do orang tua. Si dia ni umbata do namangan ulang huri tagi-tagi na hita tene sebagai orang tua. Ada anak-anak kami sebelum kita makan kita berdoa dulu.
untuk Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka cita lewat minggu pesta sekolah minggu. Biarlah sukacita kami ini menjadi berkat bagi kami untuk selalu setia melayani Tuhan. Di sini sudah tersedia makanan dan minuman kami. Biarlah juga Tuhan memberkatinya. Biarlah ini menjadi kesehatan untuk kami meneruskan tugas yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan melalui Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ayo makan anak-anak.